Selamat malam dan damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Edwin A. Panjaitan, NIM 205040006, Prodi PPKN, tugas mata kuliah Ilmu Negara, dosen Ibu Dinata Lumban Gaul, SPD MSI. Tugas meresume buku Ilmu Negara pada bab 5. Judul bab hasil resume: kekuasaan dan legitimasi kekuasaan. Penulis Muhammad Junaidi. Penerbit buku Setara Press, kelompok Intrans Publishing, Wisma Kalimetro, pada tahun 2016 bulan April. Judul presentasi hasil resume saya pada bab 5, kekuasaan dan legitimasi kekuasaan. A. Teori kekuasaan dalam negara. Hampir serupa dengan moral prevention. Locke pada tahun 1632 sampai 1704 juga menganggap negara sebagai representasi kehendak masyarakat secara keseluruhan. Locke berpendapat bahwa eksistensi kekuasaan dan kedaulatan raja atau negara tercipta justru dan hasil pemberian atau pelimpahan kekuasaan dan kedaulatan yang diamanatkan oleh masyarakat. Negara menurut Locke diciptakan oleh masyarakat dengan tujuan untuk membela dan melindungi hak-hak para warganya, dan bukan sebaliknya, yaitu mengganggu dan meniadakan hak-hak para warganya atau menuntut kewajiban-kewajiban kepada para warganya. Negara adalah sebuah institusi yang netral dan berbagai kepentingan dalam masyarakat yang bermacam-macam dan berbeda-beda, serta netral bagi kepentingan diri sendiri. Di sini peran kekuasaan yang berfungsi untuk mengatur dibutuhkan. Kekuasaan bukan hanya sebagai sebuah instrumen atau alat saja yang hanya berfungsi menguasai, akan tetapi harus bisa melakukan perubahan masyarakat. Kekuasaan inilah yang kemudian didefinisikan sebagai pemerintah. Kekuasaan sebenarnya adalah instrumen untuk mendukung sistem politik untuk mendapat terrealisasi dengan baik. Mengenai sistem politik sebagai untuk keseluruhan, kita dapat menyetujui bahwa sistem itu hanyalah alat, tetapi di samping alat, ia mengandung banyak hal yang lain pula, seperti dalam bidang penelitian ilmiah, dalam ekonomi, pasaran bebas, atau dalam pengadilan yang adil dan tidak memihak. Sistem demokrasi mengandung nilai-nilai moral dan mungkin juga mengandung nilai-nilai metafisika. Di sini perlu dipisahkan masing-masing nilai dan kelompok nilai yang ada pada suatu sistem demokrasi yang benar-benar berjalan agar dapat mengukur daya tarik antara lain. 1. Nilai pertama adalah menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela, atau disebut dengan deliberatif model. Kedua, nilai kedua adalah
menjaminin terjadinya perubahan secara damai dalam satu masyarakat yang selalu berubah. Nilai ketiga adalah pengganti penguasa dengan teratur, atau sering disebut dengan agnostic model. Nilai keempat adalah penggunaan paksaan sesedikit mungkin. Nilai kelima adalah nilai keanekaragaman. Nilai keenam adalah nilai menegakkan keadilan. Dalam hal ini kita dapat ditegaskan bahwa apa yang dijalankan oleh kekuasaan dalam menjalankan politik sebenarnya menjadi penegasan bahwa kekuasaan membawa nilai-nilai yang kemudian harus diperankan dalam kehidupan bernegara. Mengenai pendapat tentang hukum, Cicero mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang didasarkan atas rasio yang murni tadi, dan oleh karena itu hukum positif harus berdasarkan atas dalil-dalil atau asas-asas hukum alam kodrat atau rasio yang murni. Jika tidak demikian, maka hukum positif tersebut tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Bagi Cicero, bukan hukum adalah sebuah satu-satunya ikatan dalam negara, sedangkan keadilan itu hanya dapat dicari melalui untuk keperluan keadilan itu sendiri, tanpa dicampur pamrih tertentu. Maka akan tetapi hukum alam dengan kesusilaan atau moral yang berdasarkan alam kodrat itu tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain. Menurut paham Dicey, unsur dari rule of law adalah sebagai berikut. 1. Equality before the law, artinya setiap manusia mempunyai kedudukan hukum yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama. 2. Supremacy of law, artinya kekuasaan tertinggi terletak pada hukum. Dan ketiga, hak-hak asasi manusia tidak bersumber pada undang-undang dasar. Kolaborasi antara hukum dan kekuasaan bahkan ditegaskan oleh Max Weber dengan merumuskan kekuasaan sebagai the capacity to control the behavior of others either directly by faith of indirectly by the manipulation of available means, yang artinya kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung dengan memberikan perintah maupun secara tidak langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia. Menurut Kant, untuk dapat disebut sebagai negara hukum harus memiliki dua unsur pokok, yaitu yang pertama, adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi. Kedua, adanya pemisahan kekuasaan dalam negara. Ketiga, setiap tindakan negara harus berdasarkan undang-undang yang dibuat terlebih dahulu. Keempat, peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Peradilan ini harus memenuhi dua persyaratan, yaitu 1.
tidak memihak atau berat sebelah walaupun pemerintah yang menjadi salah satu pihak. B. Orang-orang atau petugas-petugas berusaha haruslah terdiri dari ahli-ahli dalam bidang tersebut. Negara di mana semua fungsi atau kekuasaan negara itu dipusatkan pada satu organ. Negara yang demikian ini adalah negara yang melaksanakan sistem absolut, yaitu kemudian organnya itu sendiri. Bagaimanakah fisiknya, sifatnya? Maksudnya organ-organ negara itu yaitu organ negara yang tertinggi dipegang atau dilaksanakan oleh beberapa orang. Ini ada 3 kemungkinan, yaitu A. Organ itu dapat bersifat tunggal, artinya organ yang tertinggi serta kekuasaan negara yang tertinggi di dalam negara itu hanya dipegang atau dilaksanakan oleh satu orang tunggal. Negara ini sering disebut dengan negara monarki. 2. B. Orang itu dapat bersifat beberapa orang, artinya organ yang tertinggi serta kekuasaan negara yang tertinggi di dalam negara itu dipegang atau dilaksanakan oleh beberapa orang. Negara itu disebut dengan aristokrasi atau oligarki. 3. C. Organ itu dapat bersifat jamak, artinya organ itu pada prinsipnya dipegang atau dilaksanakan oleh seluruh rakyat. Negara ini disebut dengan demokrasi. Dengan demikian, maka kalau sistemnya itu yaitu sistem absolutisme digabungkan atau dikombinasikan dengan sifat daripada organnya, akan kita dapatkan 1. Monarki absolut, yaitu negara di mana fungsi-fungsi atau kekuasaan negara itu dipusatkan pada satu organ, sedangkan organnya itu sendiri hanya dipegang oleh satu orang tunggal saja. Aristokrasi atau oligarki absolut, yaitu negara di mana fungsi-fungsi atau kekuasaan negara itu dipusatkan pada satu organ, sedangkan organnya itu sendiri dipegang oleh beberapa orang. Ketiga, demokrasi absolut, yaitu negara di mana fungsi-fungsi atau kekuasaan negara itu dipusatkan pada satu organ, sedangkan organnya itu sendiri pada prinsip dipegang oleh seluruh rakyat. Negara ini juga disebut dengan negara demokrasi murni. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, negara yang melaksanakan sistem pemisahan kekuasaan ini dapat diklasifikasikan menjadi 1. Negara yang melaksanakan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas atau secara sempurna, artinya masing-masing organ tersebut tidak dapat saling mempengaruhi, khususnya antara badan legislatif dengan badan eksekutif. Sebagai contoh, misalnya Amerika Serikat. Di sini kekuasaan perundang-undangan ada pada Kongres, sedangkan kekuasaan pelaksanaan atau pemerintahan ada pada Presiden. Dan di dalam konstitusinya dinyatakan dengan tegas antara kedua kekuasaan tersebut yang satu sama lain tidak dapat mempengaruhi. Negara ini disebut negara sistem pemerintahan presidensial. 2. B. Negara yang melaksanakan sistem pemisahan kekuasaan dan masing-masing organ pemegang kekuasaan tersebut, khususnya antara badan legislatif dengan badan eksekutif, dapat saling mempengaruhi atau saling berhubungan.
Sifat hubungan antara kedua badan atau organ ini adalah bersifat politis. Maksudnya, kalau kebijakan badan yang satu tidak mendapatkan persetujuan dan badan yang lain, badan tersebut dapat dibubarkan. Negara ini disebut dengan negara dengan sistem parlementer. Ketiga, C. Negara yang melaksanakan sistem pemisahan kekuasaan, tetapi pada prinsipnya badan eksekutif itu hanya bersifat sebagai badan pelaksanaan atau badan pekerjaan saja, dan pada apa yang telah diputuskan oleh badan legislatif dan disertai dengan pengawasan atau kontrol secara langsung dan rakyat, yaitu dengan sistem referendum. Negara ini sering disebut dengan negara sistem referendum. Sekarang kita ke B, legitimasi kekuasaan dalam negara. Legitimasi dapat dikatakan penting dan mengemukakan utamanya dalam negara demokrasi. Adanya pertautan makna yang utamanya termuat dalam sistem sebuah negara modern yang mewajibkan adanya legitimasi kekuasaan dalam menjalankan negara secara utuh. Legitimasi pada prinsipnya sebagai kekuatan penguasa yang diterima oleh rakyatnya. Dalam ajaran legitimasi ini, pemberi legitimasi disebut sebagai pemberi dan disebut juga sebagai penerima atas manfaat legitimasi yang diberikan pada penguasa. Jadi, kepentingan rakyat dalam teori legitimasi kekuasaan ini ditempatkan di atas segala-galanya. Aristoteles, negara itu merupakan suatu kesatuan yang ditunjuknya untuk mencapai kebaikan tertinggi, yaitu kesempurnaan dari manusia sebagai anggota daripada negara. Dengan demikian, Aristoteles telah menjadi seorang realistis, sedangkan kalau Plato adalah seorang idealistis. Hal yang demikian ini akan dapat kita pahami bila kita melihat dan memperhatikan keadaannya, yaitu bahwa Plato menciptakan filsafatnya itu dalam keadaan alam demokrasi, di mana orang selalu mencari jalan untuk mencapai keadilan. Sedangkan kalau Aristoteles menciptakan filsafatnya itu dalam keadaan alam kerajaan dunia, di mana rakyat yang dulunya merdeka itu dikuasai oleh orang penguasa asing yang memerintah dengan kekuasaan tak terbatas. Jadi, dengan demikian, seandainya unsur etis yang harus merupakan dasar untuk pikiran yang universalitas tentang negara dan hukum itu dijadikan bagian daripada ilmu negara, maka hal itu harus pula dijadikan ukuran bagi perbuatan-perbuatan juga bagi pemerintah atau penguasa. Hal ini kiranya akan tidak mungkin karena akan dilarang oleh penguasa dan kerajaan yang absolut itu. Lebih-lebih jika kekuasaan pemerintah yang ada itu merupakan kekuasaan asing. Selain itu, beberapa kesimpulan dapat ditarik dan pengalaman sejarah konstitusionalisme Romawi kuno ini adalah: pertama, untuk memahami konsepsi yang sebenarnya tentang the spring of our constitutional antecedents dalam sejarah ilmu hukum,
haruslah dipandang penting atau sekurang-kurangnya sama pentingnya dibandingkan dengan sekedar perbincangan mengenai materi hukum. Kedua, ilmu pengetahuan hukum yang dibedakan dalam hukum sangat bercorak Romawi sesuai asal mula pertumbuhannya. Ketiga, pusat perhatian dan prinsip pokok yang dikembangkan dalam ilmu hukum Romawi bukanlah the absolutisme of price sebagaimana sering dibayangkan oleh banyak ahli, tetapi justru terletak pada doktrin kerakyatan, yaitu bahwa rakyat merupakan sumber dari semua legitimasi kewenangan politik dalam satu negara. Dengan demikian, rakyatlah dalam perkembangan pemikiran Romawi yang dianggap sebagai sumber yang hakiki dan hukum serta sistem kekuasaan. C. Pergeseran kekuasaan dalam negara. Hal yang difokuskan di dalam bahasa dalam tema pokok pergeseran kekuasaan dalam negara adalah ketika kekuasaan dijalankan tidak sesuai mestinya. Hal itu memungkinkan terjadi pada negara manapun di dunia ini. Definisi tentang negara adalah sebagai berikut. Negara adalah keseluruhan dan keluarga dengan segala miliknya yang dipimpin oleh akal dan seorang penguasa yang berdaulat. Jadi, seperti Aristoteles, Jean Bodin berpendapat bahwa keluarga itu adalah asal atau dasar pada negara, baik menurut logika maupun menurut sejarah. Kekuasaan negara mengharuskan membatasi kebebasan bertindak menurut alam. Terjadinya pergeseran peran kekuasaan dalam negara acap kali direspon melalui berbagai macam bentuk, yang diantaranya adalah dengan adanya upaya penurunan secara paksa atas kekuasaan seminimal. Negara Indonesia sendiri mengalami berbagai impeachment terhadap presidennya, baik impeachment langsung seperti yang dialami oleh Presiden Abdurrahman Wahid maupun impeachment tidak langsung seperti dialami oleh presiden-presiden lainnya, sebagaimana terjadi sebagai berikut. 1. Impeachment terhadap Presiden Soekarno pada tahun 1966 dengan memaksa pemberian pidato bertanggung jawab di dalam masa jabatannya, yang kemudian pidato bertanggung jawabnya yang judul Nawaksara ditolak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang diketuai oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Dalam hal ini terjadi impeachment oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2. Impeachment terhadap Presiden Soeharto pada tahun 1998, di mana rakyat dan organisasi mana mengepung gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat berhari-hari untuk meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, diikuti oleh pemerintahan pengunduran diri dan presiden yang diminta oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Harmoko, dan meletakkan jabatan yang dikenal dengan istilah lengser ke Prabon. Selanjutnya jabatan presiden diserahkan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie.
untuk menjadi presiden. Dalam hal ini terjadi proses investment oleh rakyat. Ketiga, investment terhadap Presiden Habibie pada tahun 2000, di mana atas desakan masyarakat melalui media massa dan gerakan rakyat memaksakan Presiden Habibie untuk mempercepat melaksanakan pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat, kemudian memilih presiden yang baru, dan dalam pemilihan presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang baru memilih Abdurrahman Wahid sebagai presiden yang baru tersebut. Dalam hal ini terjadi investment oleh media massa. Keempat, investment terhadap Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2002, yang dalam hal ini merupakan investment yang sebenar-benarnya investment secara langsung, di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid di tengah-tengah masa jabatan karena dianggap beliau banyak melakukan dan bersikap yang tidak pantas dengan presiden sebagai presiden. Bentuk adanya sejarah penurunan kekuasaan yang terjadi di Indonesia sendiri merupakan wujud dari keinginan menjadi negara tetap pada koridor kekuasaan rakyat, bukan kekuasaan penguasa. Oleh karena itu, di dalam memahami pergeseran tujuan kekuasaan, perlu dilakukan upaya untuk meluruskannya. Di sini kemudian dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa teknik yang mengurangi pemusatan kekuasaan yang idenya muncul dan sejarah perjalanan suatu bangsa. Prancis berangkat dari revolusi tahun 1789 sewaktu berhasil meruntuhkan Kekaisaran Louis. Rusia sewaktu meruntuhkan ketiranian Tsar dan lain-lain. Namun dengan demikian demokrasi liberal dan demokrasi komunis berbeda walaupun merasa sama demokrasi. Berikut ini adalah beberapa model pembagian kekuasaan praja. Pendapat-pendapat tersebut dapat digolongkan sebagai istilah sebagai berikut. 1. Eka praja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh suatu badan. Bentuk ini sudah tentu ditraktor atau diadhokrasi karena tidak ada balance atau tandingan dalam era pemerintahannya. Jadi yang ada pihak eksekutif saja dan bisa muncul pada suatu kerajaan absolut atau pemerintahan fasim. Kedua, dwi praja. Apabila kekuasaan dipegang oleh dua badan, bentuk ini oleh Frankie G. Goodnow dikategorikan sebagai lembaga administratif atau unsur penyelenggaraan pemerintah, dan lembaga politik, unsur-unsur dan undang-undang. Tripraja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh tiga badan. Bentuk ini diusulkan oleh para pakar yang menginginkan demokrasi, yaitu dengan pemisahan atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tokohnya adalah Montesquieu dan John Locke, serta yang ada identik Gabriel Allmuth.
Almond. Keempat, catur praza adalah apabila kekuasaan dipegang oleh 4 badan. Bentuk ini baik apabila benar-benar dijalankan dengan konsekuen. Bila tidak, akan tampak kemubaziran. Van Valensvon pernah mengategorikan bentuk ini menjadi regeling, besture, polity, dan respect. Kelima, pancapraja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh 5 badan. Bentuk ini sebagai dianut oleh negara karena walaupun dalam hitungan tampak 6 badan yang konsultatif: eksekutif, legislatif, yudikatif, infektif, dan konstitutif. Namun dalam kenyataan konstitutif, MPR anggota-anggota terdiri dan anggota legislatif, bahkan ketuanya sampai saat ini dipegang oleh orang Inu Kencana Syafi. Upaya membatasi kekuasaan, maka usaha yang pertama ditunjukkan untuk melemahkan atau membatasi kekuasaan penguasaan adalah dengan secara langsung. Di dalam usaha ini ada 3 macam cara yang umum dipergunakan, yaitu pemilihan para penguasa. Pada waktu kita mempelajari atau membicarakan sistem pemerintahan demokrasi, kita telah mengetahui bahwa pemilihan para penguasa oleh rakyat yang akan diperintahkan itu merupakan salah satu cara yang paling mudah dan praktis untuk melaksanakan dan mencapai maksud daripada prinsip pembatasan kekuasaan atau penguasa. 2. Pembagian kekuasaan ini juga dikemukakan oleh Maurits Duvenzer sebagai salah satu cara yang baik untuk membatasi atau melemahkan kekuasaan penguasa dengan maksud untuk mencegah agar para penguasa itu juga sampai menyalahgunakan kekuasaan atau bertindak sewenang-wenang dengan melebarkan cengkraman totaliternya atas rakyat kekuasaan. Ketiga, kontrol yurisdiksional. Kontrol yurisdiksional dimaksudkan ialah adanya peraturan-peraturan hukum yang menentukan hak-hak atau kekuasaan tersebut, dan yang semuanya pelaksanaannya diawasi dan dilindungi oleh organ-organ pengadilan dari lembaga-lembaga lainnya, dengan tujuan pembatasan kekuasaan penguasaan, melainkan juga terjadi pemberian kekuasaan kepada lembaga pengadilan untuk mengontrol, mengatur, serta mengendalikan lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga administratif. Pemahaman saya: 1. Saya mengerti tentang bahwa eksistensi kekuasaan dalam kedaulatan raja atau negara tercipta justru hasil pemberian dan perlindungan kekuasaan dan kedaulatan yang diamanatkan oleh masyarakat. Kedua, saya mengerti tentang negara. Pengertian negara: negara adalah sebuah institusi yang netral dan berbagai kepentingan masyarakat yang bermacam-macam dan berbeda-beda, serta netral bagi kepentingan dirinya sendiri menurut Locke. Dan ketiga, saya mengerti
bahwa hukum yang baik adalah hukum yang didasarkan atas rasio yang murni tadi, dan oleh karena itu hukum positif harus berdasarkan atas dalil-dalil atau asas-asas hukum alam kodrat rasio yang murni. Jika tidak demikian, maka hukum positif tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut Cicero. Keempat, saya mengerti tentang negara melaksanakan sistem pemisahan kekuasaan ini dapat diklasifikasikan menjadi 1. Negara yang melaksanakan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas atau secara sempurna, artinya masing-masing organ tersebut tidak dapat saling mempengaruhi, khususnya antara badan legislatif dengan badan eksekutif. Sebagai contoh, misalnya Amerika Serikat, di sini kekuasaan perundang-undangan ada pada Kongres, sedangkan dinyatakan dengan tegas antara kedua kekuasaan tersebut yang satu sama lain tidak dapat mempengaruhi negara ini, disebut negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Kedua, negara yang melaksanakan sistem pemisahan kekuasaan dan masing-masing organ pemisahan kekuasaan tersebut, khususnya antara badan legislatif dengan badan eksekutif, dan dapat saling mempengaruhi, saling berhubungan. Sifat hubungan antara kedua badan atau organ ini adalah bersifat politis. Maksudnya, kalau kebijakan badan yang satu tidak mendapatkan persetujuan dan badan yang lain, badan tersebut dapat dibubarkan. Negara ini disebut dengan negara parlementer. Ketiga, negara yang melaksanakan sistem pemisahan kekuasaan terjadi pada prinsipnya badan eksekutif itu hanya bersifat sebagai badan pelaksanaan atau badan pekerjaan saja, dan pada apa yang telah diputuskan oleh badan legislatif dan disertai dengan pengawasan atau kontrol secara langsung dan rakyat, yaitu dengan sistem referendum. Negara ini sering disebut dengan negara dengan sistem referendum. Kritik dan saran. Kelebihan pada buku ilmu negara pada bab 5 sebagai berikut. 1. Buku ini sangat bagus bagi kalangan umum, terutama pada kalangan mahasiswa yang mengambil jurusan tentang kenegaraan atau hukum. Yang kedua, buku ini sangat bermanfaat karena isi dalam buku sangat luas, pemahamannya mencakup tentang negara. Ketiga, penjelasan pada setiap arti makna pada suatu objek topik dibarengi dengan penjelasan menurut para ahli. Kekurangan pada buku ilmu alamiah negara pada bab 5 sebagai berikut. 1. Buku bab 5 ini juga terdapat kekurangan yang isinya terlalu memakai bahasa asing atau istilah bahasa ilmiah yang digunakan terlalu tinggi pada beberapa kalimat yang membuat si pembaca sulit memahami artinya. Akibat hal tersebut dapat membuat si pembaca mengalami kemalasan membaca buku atau kebosanan. Saran saya sebaiknya buku ini harus diperbaiki dalam segi pemakaian kata istilah bahasa asing dan bahasa ilmiahnya, supaya si pembaca tidak kesulitan atau mengakibatkan kemalasan membaca atau kebosanan. Sebaiknya buku ini harus disebarluaskan bagi para mahasiswa yang berminat jurusan kenegara dan atau hukum. Sekian hasil presentasi saya.
Bila ada kesalahan pada pembuatan hasil resume saya, saran atau kritik teman-teman saya terima dengan senang hati. Sekian dan terima kasih. Horas. Shalom, selamat malam bagi kita semua.